Tapi yang memang inilah seriusnya Tuhan. Seriusnya Tuhan. Bagaimana anak harus taat kepada orang tua. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Enggak berani ngomong amin. Haleluya. Saudara mau menjadi rebellion atau menjadi anak yang taat? Ada amin saudara? Yang mudah katakan amin. Terutama anak saya. Haleluya. Ya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang taat karena firman Tuhan. Apalagi just spanks nothing comparing to this verse. Amin. Tuhan mau mengajar Israel serius untuk di dalam hal ketaatan kepada orang tua. Melakukan akan hal ini. Tapi sekarang spank aja sudah, spank itu namanya spank pantat yang dipukul, oke? Bukan kepala. Enggak pernah orang spank itu kepalanya, ya. Spank itu pantat. Pantat aja semua orang sudah melotot. I'll call 911. Anak saya kalau ngomong, Dad, kamu berani melakukan? No problem. I rather go to jail, saya katakan, daripada kamu gak taat sama saya. Karena yang saya lakukan karena saya mengasihi. Ada amin. I'm not abuse. Ya, karena saya mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita taat. Jangan kita menjadi seperti anak-anak di dalam zaman akhir yang mereka tidak taat. Di dalam ayat yang selanjutnya, saya masih banyak sekali ya. Mereka tidak bisa berterima kasih. Banyak sekali ya, orang yang tidak mempedulikan agama, unholy, tidak tahu mengasihi, unloving, mereka tidak mau berdamai, ya, unforgiving. Itu semua ada di dalam ayat yang kedua. Ya, lihat aja, banyak anak-anak yang tidak dapat mengucap syukur. Saya last week mengajarkan bagaimana kita belajar menghitung berkat daripada orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur kepada orang tua kita. Karena kita tidak pernah diajar untuk kita menghitung, oh orang tua saya ini dari kecil ya menyusuin saya, spend time untuk saya, berapa waktu orang tua saya berikan untuk saya. Ya. Orang tua setiap hari masak untuk saya, memberi makan untuk saya. Tapi kita hanya pulang, sikat ada makanan. Ya, telur punya papa, no problem, ambil saja. Ya, kita nggak pernah menghitung. Pikirnya you deserve, you not deserve actually. Ada amin, saudara. Seperti dengan kita dengan Allah kita. Kita hidup setiap hari, kita pikir, oh kita memang ya layak hidup. Nah, saudara. Ya. Tuhan memberikan hidup kepada kita setiap hari. That's why we have to give thanks. Nah, disinilah kita harus mengucap syukur. Ya, orang-orang akhir zaman mereka tidak akan mengucap syukur. Mereka tidak mempedulikan agama. Ya, mulai belajar. Kita berterima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga. Ucapkan terima kasih, belajar. Ya, itu akan merubah akan kehidupan kita. Bagaimana dikatakan mereka ini ya di dalam ayat yang kedua ya, mereka tidak mempedulikan agama, mereka tidak mengasihi, mereka tidak mau berdamai. Di dalam ayat yang ketiga ya, mereka tidak mau berdamai. Banyak sekali yang terjadi. That's why ya angka divorce makin hari makin meningkat. Jangan dipikir hanya di Amerika. Divorce di Indonesia pun makin hari makin meningkat. Makin hari makin meningkat. Karena apa? Karena akhir zaman orang tidak suka damai. Ya, mungkin dipanggil pastornya, udahlah damailah. Dulu kan sudah pernah mengucapkan janji satu dengan yang lain, nggak mau damai. Nggak, saya sudah disakitin pastor. Ya, dan lain sebagainya. Nggak mau berdamai. Ya. Nah, kita mau menjadi anak-anak terang. Kita mau menjadi anak-anak yang mengikuti akan firman Tuhan. Ya. Biarlah kita jangan ada di dalam bilangan manusia akhir zaman. Ya. Bagaimana kita lihat
aborsi dan lain sebagainya. Disitulah sudah tidak ada kasih, ya, unloving, tidak ada kasih, ya, kepada anak lagi. Pembunuhan terjadi, ya, karena tidak ada kasih. Ada anak yang di abuse umur berapa tahun itu, saya melihat, ya, di news juga, ya, anak umur 4 tahun, ya, bisa diperlakukan secara demikian sampai meninggal, ya. Saudara dengar akan baby siapa? Baby Grace, is that right? Baby Grace? Baby Grace atau baby apa yang dibuang di Galveston? Ya, Baby Grace, is that right, ya? Yang dibuang di Galveston. Setelah mereka, orang tuanya melakukan secara demikian, karena mereka tidak ada kasih. Karena mereka tidak ada kasih. Ya, lanjutkan, ya, di dalam ayat yang ketiga, bahwa mereka, ya, menjelekkan orang. Mereka tidak dapat mengekang diri, mereka gossiping, mereka out of control, ya, mereka tidak suka yang baik, mereka lebih suka merusak daripada memelihara, mereka lebih suka gravitas dan lain sebagainya, ya, mereka mengkhianat, mereka tidak berpikir panjang, mereka, ya, berlagak tahu semuanya ini akan menuju kepada sesuatu keadaan akhir zaman. Semuanya ini akan membuat saudara dan saya uncomfortable. Semuanya ini akan membuat saya dan saudara akan hidup di dalam masa yang sukar. Ekonomi akan menuju di dalam masa yang sukar melalui semua yang kita dengarkan. Melalui keadaan daripada manusia yang mementingkan diri sendiri, yang sudah tidak peduli agama, mereka yang sudah menjadi hamba uang, ya. Saudara bisa bayangkan kalau mereka sudah mulai menjadi hamba uang, ya, banyak nih sekali company tahu, ya, bahwa income mereka menurun. Kalau income mereka yang menurun, ya, yang di-adjust siapa? Yang di-adjust yaitu pegawainya. Kalau bisa bayarannya dikurangin, ya, mungkin overtime-nya tidak dibayar. Mereka nanti disuruh kerja lebih banyak lagi, ya, load-nya ditambah, pegawainya dikurangin. Yang tadinya mungkin seperti istri saya pegang misalnya satu nurse, pegang misalnya 12 orang, misalnya begitu, 12 pasien misalnya, ya, nantinya mungkin akan diberi, ya, 16 pasien, ya, dengan satu nurse, ya. Semuanya akan menuju hal yang demikian. Maka itu kita akan menghadapi masa yang masa yang sukar di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan menghadapi masa yang sukar. Mereka sudah gak peduli akan semuanya ini. Maka itu biarlah kita semakin kuat. Dan kita, bagaimana kita kuat? Kita semakin waspada, ya. Saya karena waktu, ya, masih ada beberapa yang saya perlu sampaikan sebenarnya, yaitu untuk kita, ya, selain kita menghadapi keadaan manusia yang demikian, kita akan menghadapi bagaimana orang-orang yang akan menyesatkan kita juga. Menyesatkan kita di dalam pengajaran. Mereka pura-pura akan mencintai akan Tuhan, mereka pura-pura akan rohani, tetapi mereka menyesatkan. Mereka menyesatkan. Bagaimana justru mereka, ya, mengambil untuk keuntungan mereka sendiri. Seperti apa yang tadi kita belajar, ya, mereka justru banyak juga untuk menyesatkan, ya, karena hal-hal yang demikian, ya. Maka itu kita harus waspada. Matius mengajarkan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang pada kita, yang menyamar sebagai domba, ya, yang akan menyesatkan kita justru, ya. Kita harus menghindar daripada orang-orang yang demikian. Tetapi Tuhan mau untuk membawa kita, untuk kita hidup di dalam kekuatan, untuk kita boleh selalu going strong. Kalau boleh katakan istilah IFGF saat ini, going strong. Karena apa? Kita perlu tahu bahwa makin hari akan makin ada masa yang sukar. Maka itu kita perlu untuk going strong, untuk menuju kepada sesuatu yang kuat, ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita diingatkan, ya, akhirnya jadilah engkau engkau kuat. Jadilah engkau kuat dengan apa? Dengan, ya, pengertian kita kepada Allah, ya.
untuk kita boleh selalu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan daripada kuasa daripada Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Timotius diajar oleh Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus menceritakan tentang keadaan daripada akhir zaman, ya, secara singkat, bahwa pengalaman di mana Paulus mendidik akan Timotius. Pada saat Timotius diajar, Timotius mendengarkan dan Timotius belajar. Orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang menerima akan pengajaran hanya dari kanan dan keluar ke kiri, maka dari itu mereka akan menjadi orang-orang yang makin hari akan makin lemah. Tetapi orang-orang yang mau menerima akan hikmat Tuhan, menerima dan masuk di dalam hatinya, seperti Timotius, maka dari itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10, kalau saudara lihat, dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Haleluya. Rasul Paulus dengan berani mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa Timotius ini apprentice daripada Paulus. Dia belajar banyak daripada Paulus. Timotius orang yang belajar. Maka dari itu Timotius akan menjadi orang yang kuat menghadapi akan segala yang akan terjadi. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Kita boleh selalu senantiasa belajar. Jangan seperti tadi nabi-nabi palsu. Sepertinya mereka rajin di dalam belajar. Kalau saudara perhatikan, ya, mereka adalah orang-orang yang rajin, tetapi mereka, ya, tidak pernah mengenal akan kebenaran. Itu di dalam ayat yang ke-7. Kalau saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita bukan orang-orang yang demikian. Ada amin, saudara. Kita orang yang mau belajar dan mengenal akan kebenaran itu. Ada kebenaran itu dalam kehidupan kita. Amin. Tidak hanya kita sekedar, ya, menerima, ya, tetapi kita masukkan apa yang kita terima itu di dalam hati kita, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ini akan membawa kita kepada sesuatu kekuatan. Timotius belajar daripada Paulus. Dia mulai hidup holy, ya, dia hidup benar, dan juga, ya, yang di dalam ayat yang ke-16 ini Rasul Paulus katakan. Ayat yang ke-15 dulu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Selain mendapatkan sesuatu banyak pengalaman, ajaran, didikan, hikmat, dan lain sebagainya, ilham yang dituliskan, yaitu firman Tuhan, menjadi sesuatu yang bermanfaat, akan membuat saudara dan saya kuat. Firman ini akan membuat saudara dan saya kuat. Janji-janji Tuhan akan membuat kita kuat. Ada amin, saudara? Mari kita tutup.